Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Eh, Tetap semangat untuk mengikuti kelas pembelajaran online ya. Tetap perhatikan, simak ya materi-materi yang sudah diberikan ibu bapak guru ya. Dan tetap aktif untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah mereka berikan. Nah, untuk kali ini Bapak akan memberikan materinya ya melalui video YouTube di channel Bapak ya. Karena kan kemarin Bapak sebelumnya hanya selalu memberikan foto ya kan, dokumen ataupun link saja ya. Nah, ini untuk memberikan penjelasan materi-materi yang sudah Bapak berikan ya. Nah, minggu kemarin kalian sudah terima ya foto dari Diet Modoya tentang berpikir komputasi ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskannya. Apakah kalian sudah membacanya atau belum? Bapak harapkan sudah ya. Untuk siang kali ini Bapak ditemanin sama Tami nih ya. Semoga kalian lebih enjoy untuk mendengarnya ya, melihat backsound Tami ya gitu ya. Oke, kira-kira apa sih itu berpikir komputasi? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Nah ya, di sini Bapak akan memberikan penjelasan sedikit ya. Berpikir komputasi itu apa? Ini ya, berpikir tentang apa kira-kira? Berpikir komputasi ini ya, kalau misalkan dari sejarahnya ya, ditemukan oleh Seymour ya, pada tahun 1980. Seymour pada 1980 dalam bukunya yang berjudul Mainstream ya. Ketika itu paper berfokus pada dua aspek ya. Komputasi pertama, bagaimana menggunakan komputasi untuk menciptakan pengetahuan baru. Nah, terus yang kedua, bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan pemikiran dan perubahan pola akses pengetahuan. Nah, kalau misalkan kalian dengar penjelasan tadi, pasti berkaitan dengan komputer ya. Apakah ini kan bersangkutan dengan pola pikir ya? Apakah pola pikir kita yang natural, manusiawi, dicampurkan dengan pola pikir komputerisasi? Apakah digabungkan seperti itu? Nah, ini bukan menggabungkan antara satu manusia dengan komputer ya. Kalau digabungkan nanti jadi Terminator. Nah ya, di sini berpikir komputerisasi ya, komputasi atau berpikir komputerisasi ya, atau computational thinking ya. Computational thinking ini bukan menggabungkan kalian harus berpikir seperti komputer, bukannya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir komputasi atau computational thinking? Mudahnya seperti ini ya. Berpikir pemikiran komputasi ya, ataupun computational thinking adalah cara berpikir atau memecahkan masalah seperti seorang ilmuwan komputer. Nah, ilmuwan komputer ya, bukan berpikir seperti komputer ya. Dengan kata lain, computational thinking ini adalah sebuah metode pemecahan masalah yang melibatkan teknik yang digunakan oleh software engineering dalam menulis program. Contoh nih ya, yang bisa kalian tahu ya, misalkan dalam pembuatan program mesin hitung ya. Dalam pembuatan program mesin hitung, pertama kita selalu diajarkan dari TK sampai kuliah ya, 1 + 1 adalah 2 ya. Bagaimana kalian menghitungnya secara tradisional ya, tidak menggunakan komputer? Pasti selalu menghitungnya dengan menggunakan jari. 1 + 1 sama dengan 2, kalian hitung ada 2 jari ya kan. Nah, itu secara manual ya, namun dengan adanya perkembangan teknologi ya, komputerisasi, para programmer ataupun software engineer ya, mereka ini membuat program dengan program untuk menghitung cepat tanpa manual ya. Karena kan kalau misalkan bayangkan mungkin di warung tradisional aja sekarang udah pakai kalkulator ya, jarang ada yang menghitung sendiri ya, kecuali warung nasi kok nggak ada kalkulator. Ya misalkan gitu ya. Nah,
Misalkan 5.000 tambah 2.000 gitu kan, hasilnya 7.000. Kita nggak mungkin ngitung pakai kotret kertas ya kan, kecuali ngitung bon utang ya. Bon utang biasanya pakai buku itu ditulis manual. Nah, di sini ya, kalau kalian baca kemarin ya, ada 4 pilar ya, 4 pilar komputasi ya. Pertama itu ada dekomposisi ya, dekomposisi, terus ada pengenalan pola, terus ada lagi abstraksi dan algoritma ya. Nah, di sini Bapak bakal jelaskan kira-kira dekomposisi itu apa sih, dekomposisi itu. Nah ya, merupakan pilar utama ya, pilar pertama ya dalam berpikir komputasi ya, dalam berpikir komputasi. Pada pilar ini Anda melakukan pemecahan masalah besar menjadi kecil-kecil atau submasalah ya, submasalah yang lebih kecil. Dengan cara seperti ini diharapkan Anda dapat mempermudah Anda untuk memecahkan masalah. Nah, kira-kira apa nih? Contoh apa yang bisa kalian terapkan? Nah, dari sekolahan, misalkan kalian membuat makalah ya, misalkan kalian membuat makalah, pasti udah sering kan membuat makalah ataupun proposal lah misalkan ya. Nah, kalau membuat makalah, pertama kalian kan harus menempatkan judulnya dulu ya. Apa nih permasalahan yang kalian ingin kerjakan atau pecahkan ya. Nah, terus misalkan lagi submasalah dibagi-bagi lagi ya. Misalkan kalian kenapa sih ingin mengambil tema ini ya kan? Penyelesaian masalah yang kalian temukan gitu kan, dan dengan teori apa ya kalian ingin memecahkan masalah ini. Nah, itu dibagi sub kecil-kecil ya, tidak langsung begitu saja besar ya, dengan permasalahan yang besar. Nah, terus ada lagi yang simpel ya, dengan kata lain misalkan kalian merakit sebuah komputer ya, pasti kan komputer ini kan banyak hardware-hardwarenya ya. Misalkan dari RAM, monitor, ya, prosesor, hard disk. Nah, itu kalian harus pasang ya tempat yang benar ya, per part. Atau lebih sederhana lagi, contohnya itu ada yang sering atau pernah main puzzle. Kalau main puzzle ya, kan di kertas itu kan kalau misalkan dulu kita SD ataupun SMP yang ada gambarnya gitu ya, pasti kita carinya yang paling mudah dulu, sudut paling atas atau enggak pojok ya kan. Nah, kita tempelin dulu yang sudut sudut pojok itu ataupun atas ya. Nah, baru kita pasti akan mempermudah pekerjaan kita. Nah, itu namanya dekomposisi. Ya, dekomposisi ya, membagikan permasalahan itu menjadi lebih kecil-kecil agar kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kedua ada pengenalan pola ya. Itu pilar kedua nih. Pengenalan pola merupakan pilar kedua ya dalam berpikir komputasi. Secara sederhana, pengenalan pola dapat diartikan sebagai menyelesaikan masalah atau submasalah dengan cara pola yang sama ya. Dengan demikian Anda tidak perlu melakukan cara yang sama secara berulang-ulang ya, menjadi menentukan pola ya. Ini kalau misalkan kalian lihat nih di halaman 197 itu ya, ada gambar kucing. Nah, ada gambar kucing nih. Misalkan kalian dapat tugas, buatlah 4 kucing. Ya, buatlah 4 kucing. Apakah kalian harus membuat pola yang berbeda-beda? Nah, karena kan di sini kan yang disebutkan ini buatlah 4 kucing. Ya, bukan buatlah 4 jenis-jenis kucing atau buatlah karakter-karakter kucing. Nah, di sini hanya disuruh kalian buatlah 4 kucing. Berarti kalau misalkan kita bentuknya sama, boleh dong ya kan polanya. Ya, kalian polanya bikin kepala, badan, buntut ya. Nah, nanti yang membedakan apa kira-kira? Yang membedakan yaitu coraknya ya. Misalkan coraknya nih kucing orange sama kucing hitam ya, atau kucing kombinasi ya. Nah, yang warnanya banyak ya, lebih dari 2 gitu ya. Nah, itu kalian tinggal membedakan di warnanya aja gitu ya. Atau misalkan jenis buntutnya, ada yang buntut pendek, ekor panjang, ataupun ekor pendek gitu ya. Nah, itu jadi kita sudah menentukan polanya ya, sudah menentukan polanya, permasalahannya.
kira-kira apa sih gitu kan ya, yang jadi motif dari permasalahan tersebut ya gitu ya. Nah, kita nanti menentukan pembacaan masalahnya apa gitu ya. Nah, terus ini ada lagi abstraksi ini ya, abstraksi ya. Abstraksi adalah merupakan polar ketiga ya dalam berpikir komputerisasi ya, dalam berpikir komputasi ya. Pada abstraksi, Anda akan memilih karakteristik penting dari sebuah masalah ya, dari sebuah masalah. Secara umum, abstraksi ini digunakan untuk menemukan representasi dari suatu permasalahan. Nah, berarti udah kan ada kata kunci itu, karakteristik. Nah, karakteristik apa ya kira-kira ya yang sekarang saat ini terjadi? Corona, misalkan ya, corona ya. Nah, kan sekarang nih musimnya ya, bukan lagi musim, emang sudah terjadi ya di negeri kita ya corona ini ya. Nah, misalkan nih teman kalian lagi flu batuk, terus kalian sudah mensugestikan saja kalau teman kalian itu terkena corona. Nah, tetapi pada saat dia melakukan pemeriksaan secara medis ke dokter misalkan ya. Nah, dokter itu menyimpulkan kalau teman kalian ini sebenarnya bukanlah sedang terjangkit corona gitu kan ya, hanya flu biasa. Nah, itu yang dapat memecahkan permasalahan dengan cara mencari karakteristik sebuah masalah tersebut ya, cara karakteristiknya ya apa sih kira-kira. Nah, jadi kita dalam memecahkan masalah tidak bisa hanya mendapat gitu, ini nih yang ternyata nih jadi penyebab masalahnya gitu. Nah, terus yang keempat lagi itu ada dari algoritma. Itu pilar dari keempat ya dari komputasi adalah algoritma adalah sekumpulan instruksi atau langkah-langkah sistematis ya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, berarti kan ada langkah-langkah sistematisnya ya. Nah, di sini algoritma ini tidak jauh dari dengan bahasa-bahasa pemrograman ya. Yang kita ketahui dalam pemrograman itu selalu ada 3 tahap. Pertama input, proses, dan yang ketiga itu adalah output ya. Nah, dalam penggunaan algoritma, kita tidak boleh menentukan bahasa pemrograman atau bahasa komputer ya. Contoh misalkan, salah satu bahasa pemrograman untuk output adalah print ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengeluarkan data tapi salah menyebutkan kalimatnya, nah nanti di prosesnya itu komputer tidak akan bisa memprosesnya ya. Nah, nanti akan keluar itu dalam outputnya itu error. Atau kalian pernah membuat bahasa pemrograman flowchart ya. Nah, kalau flowchart ini kan struktur ya sudah sistematis ya. Misalkan nih cara membuat dalgona coffee nih ya. Misalkan apa sih yang menyebabkan krim kopinya itu berhasil mengembang ya kan? Apakah komposisi kopinya harus sekian, komposisi gulanya harus sekian, airnya harus sekian. Nah, itu kan banyak ya, lagi booming nih sekarang nih. Ada yang berhasil, ada yang gagal juga nih. Nah, itu kita harus strukturnya dulu. Tahap mana dulu yang harus dikerjakan ya. Tahap mana harus dikerjakan. Nah, terus kita menggunakan bahasa perintah itu apa yang tepat untuk pada struktur yang sudah kita berikan. Ya. Nah, terus Bapak bakal lanjut lagi ya. Ada di sini ada kasus optimasi. Apa sih itu kasus optimasi? Ya, kasus optimasi misalkan gini. Anda akan memilih salah satu solusi terbaik di antara solusi-solusi yang ada ya. Terdapat 2 tipe optimasi yaitu maksimasi dan minimasi ya. Maksimasi ini digunakan untuk mencari solusi dengan nilai yang paling maksimal ya, nilai yang paling maksimal. Nah, terus sementara minimasi digunakan untuk mendapatkan solusi dengan nilai yang paling minimal ya. Salah satu contohnya nih misalkan ya, di sini diberitahukan kalau misalkan nih
kalian ingin ke sekolah nih ya, kalian ingin ke sekolah dari rumah kalian ya. Nah, kalian lihat nih di Google Map, pasti sering kan pakai Google Map ya. Di Google Map ini pasti banyak rute, ya kan, kita bisa pilih ya, misalkan rute dari mana ke mana, gitu kan, rute A, rute B, rute C. Nah, ketika kalian lihat di di Google Map ya, di rute A ini ada garis merah. Biasanya garis merah itu macet ya. Nah, nggak mungkin dong kita harus melewati rute A. Mau nggak mau kita harus melewati rute B ya. Terus ada juga ternyata rute B ada pilihan lain, ada itu rute C. Dan rute C itu lebih pendek atau lebih singkat daripada rute B. Otomatis pasti kalian akan memilih rute C ya, untuk menjadikan opsi ya. Nah, itu namanya optimasi ya, pemilihan optimasi. Jadi yang istilahnya yang bisa sangat mempermudah kalian itu namanya pemilihan optimasi secara maksimal ya, atau yaitu bisa dibilang maksimasi ya, maksimasi. Atau misalkan kalian pernah lihat ini apa, acara Wants to be Millionaire ya, Wants to be Millionaire ya, kan gitu kan, ada pilihannya ya, ada mengulangi jawabannya yang pilihan ganda itu, ada juga mono friend ya. Nah, itu kira-kira pilihan apa sih yang paling mempermudah kalian gitu kan ya. Nah, itu namanya optimasi ya. Nah, terus kemudian ada lagi brute force ya, brute force. Brute force ini merupakan algoritma yang sifatnya sederhana dan straightforward ya. Secara umum algoritma ini tidak menggunakan cara-cara rumit untuk memecahkan permasalahan. Algoritma brute force akan melakukan pengecekan terhadap semua kemungkinan solusi yang ada. Algoritma ini dapat digunakan untuk hampir semua permasalahan, bukan hanya pada kasus optimasi saja. Nah ya, perlu kalian catat ya, misalkan selain menggunakan metode brute force ya dan greedy, terdapat beberapa metode lain untuk kasus optimasi, diantaranya dynamic programming dan Monte Carlo ya, kalau di sini dalam buku ini ya. Nah, pada algoritma brute force ini Anda akan memilih hasil terbaik dari seluruh kemungkinan ya yang dapat terjadi. Anda dapat memastikan bahwa hasil yang didapatkan ya, ada hasil yang terbaik karena semua solusi yang dapat terjadi akan dicek tanpa terkecuali. Walaupun demikian, algoritma ini memiliki kelemahan karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan sangat lama. Ya. Hal ini dikarenakan Anda harus mengecek seluruh solusi dengan jumlah kombinasi solusi yang ada, sehingga membutuhkan proses yang sangat lama. Untuk lebih memahami algoritma ya, brute force bekerja pada contoh berikut ini. Misalkan nih, dalam contoh nih ya, Anda mempunyai uang sejumlah 2.700 ya, kamu punya uang sejumlah 2.700 nih ya. Anda ingin menukar uang tersebut dalam berupa bentuk koin ya, dengan jumlah yang minimal ya, jadi minimal itu sedikit ya. Nah, nilai koin yang tersedia adalah 100 rupiah, 300, 400, 500, 1000, 2000. Kasus ini adalah contoh kasus optimasi, yaitu minimasi ya. Penyelesaiannya menggunakan algoritma brute force ya adalah Anda akan mengecek seluruh solusi yang mungkin lalu memilih hasil terbaik ya. Di sini ada opsinya nih ya. Tadi kan koinnya itu ada 100, 300, 400, 500 ya, 1000 dan 2000 ya. Ketika kalian ingin menukarnya di koin 2700 ini, ketika kalian menukar dengan uang 100 rupiah, berapa jumlah koin yang kalian dapat? 27 koin ya, 27 koin. Nah, ketika kalian menggabungkan beberapa koin ya, yaitu dengan koin 1000-an, 100-an ya. Nah, berapa jumlah koin yang kalian bisa dapat? Berapa yo? 8 koin ya, 8 koin. Karena misalkan koin 1000-an satu ya kan.
terus koin 100, mohon maaf ya, 17, kok 17 koin? Enggak. Kalau misalkan 10, 17, 18 koin dong seharusnya, 18 koin ya. Ya, misalkan koin, tergantung kalian nih, kalian misalkan ingin koin 1000-annya 1 ya. Nah, koin 100-nya 17 ya kan, berarti 18 koin ya. Atau misalkan kalian dengan menggunakan koin 2000 dengan koin 100 ya, kan di sini kan nominal yang paling gedenya itu kan 2000 ya. Jadi Bapak yang jumlah koin yang kalian dapat 8 koinnya ya. Nah, di situ ada pilihan-pilihannya ya. Nah, jadi pilihan mana nih yang bisa termasuk untuk menjawab solusi kalian? Kalian misalkan ingin menukar koin menjadi koin itu ingin banyak, berarti kalian pilih yang 100 rupiah karena kalian akan mendapatkan 27 koin ya. Kalau misalkan kalian ingin yang mendapatkan lebih dikit, berarti kalian harus mencampurkan pecahan tersebut mulai dari 2000 sampai 100, koin 100-an atau bahkan koin yang 500-an. Nah, itu ya. Berarti kan ada pilihan-pilihan ya, mengecek ya. Berarti setiap pemrograman pasti akan mengecek dulu solusi apa yang lebih tepat dan lebih singkat ya, yang untuk kalian bisa pilih. Nah, kemudian ada Greedy. Ya, ada Greedy. Greedy merupakan salah satu algoritma yang cukup populer dalam memecahkan kasus optimasi. Biasanya algoritma Greedy digunakan sebagai alternatif dari algoritma brute ya. Dalam kasus optimasi karena proses penyelesaiannya yang lebih cepat dibandingkan algoritma brute force ya. Dalam kasus optimasi karena proses menyelesaikan yang lebih cepat dibandingkan algoritma brute force. Pada algoritma ini Anda tidak akan mengecek semua kemungkinan solusi yang ada seperti pada algoritma brute ya. Secara sederhana, Greedy akan membentuk langkah-langkah dan mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik. Nah, berarti ini kalau misalkan Greedy, kalian sudah secara otomatis diberikan mana sih yang tepat untuk jawabannya kalian ya. Tadi nih misalkan kalian kan memberikan solusi koin gitu ya, mulai dari 27 koin sampai lebih sedikit ya. Misalkan dari dengan melakukan hal tersebut Anda akan mendapatkan hasil terbaik berupa lokal optimal ya. Walaupun demikian, hasil lokal optimal yang didapat dari algoritma Greedy belum tentu merupakan hasil terbaik yang ada, seperti pada algoritma brute force. Oleh karena itu, jika ingin mengutamakan hasil, maka brute force ada pilihan yang tepat ya. Walaupun sebenarnya hasil Greedy pun sudah cukup baik, sementara jika ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat, maka Anda pilih Greedy gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang mungkin bisa Bapak berikan ya dari materi hari ini ya. Nanti Bapak bakal share lagi materinya ya di @modo ya, ataupun di WhatsApp ya. Silakan untuk materi ini kalian lihat ya di YouTube. Nanti linknya sudah akan Bapak bagikan ya. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nggak channel kok. Nah, jadi Bapak harapkan kalian tetap semangat ya hadir dalam pelajaran online. Ingat, sebentar lagi kalian akan masuk ke ujian akhir sekolah ya, yang mungkin akan dilaksanakan pada bulan Juni. Mudah-mudahan kita sudah bisa kembali ke sekolah ya, agar bisa berjalan secara normal lagi kegiatan kita. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata ya. Selamat siang dan tetap semangat.